Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, mari kita bersyukur masih diberikan iman Islam. Dengan seperti itulah kemudian semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan kemudian menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pula bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita semuanya. Sahabat beki yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama, kita akan mengkaji bersama-sama tentang keutamaan menjaga wudhu. Sahabat beki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita pahami bersama-sama bahwa bersuci atau tohara adalah bagian yang sangat penting dalam ajaran kita umat Islam, sehingga bersih dari hadas, bersih dari najis adalah syarat sah menunaikan ibadah-ibadah kita seperti sholat, seperti tawaf. Maka sudah selayaknya kita memperhatikan betul bagaimana cara kita bersuci, dan kita memahami keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bersuci. Dalam hal ini adalah yang akan kita bahas tentang wudhu. Hadirin jamaah sahabat beki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara pengganti wudu, yakni bertayamum. Spesial hari ini, sore ini kita akan membahas tentang wudu dan keutamaan-keutamaannya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil keutamaan-keutamaan yang bisa kita ambil. Kenapa kita perlu menjaga wudu? Kenapa kita perlu berwudu? Sebagaimana yang kita pahami bersama-sama, at-tuhuru satrul iman, bersuci, bersih adalah sebagian dari iman. Maka di antara cara kita mensucikan dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Maka Allah turunkan ayat tadi,
ketika kita ingin sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Ketika kita mau sholat, maka berwudu dengan membasuh wajah kita, dengan membasuh tangan kita, membasuh sebagian kepala kita, membasuh kaki kita. Itulah tata cara berwudu yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya kami menyadari ya, perlulah kita untuk bagaimana wudu kita itu sesempurna mungkin. Perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan fadilah atau keutamaan tentang berwudu. Sahabat beki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan mencuplik beberapa hadis Rasulullah SAW yang ada di kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang fadilah atau babu fadlil wudu, bab tentang keutamaan wudu. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Hadirin sahabat beki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kata Rasulullah, sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamati, dipanggil di hari kiamat nanti ya, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Di antaranya adalah bagaimana bekas-bekas wudu itulah yang akan menjadikan ciri umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat beki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bekas wudhu kita itulah yang akan bercahaya anggota tubuh kita. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang ya, untuk tidak hanya sekedar anggota wudhu yang terbatas, misalnya tangan sampai siku atau kaki sampai mata kaki, kita lanjutkan sampai di atas mata kaki, kita lanjutkan sampai di atas siku, supaya apa? Di antara kita mendapatkan keutamaannya. Kita lihat hadis yang berikutnya, tabdughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Masya Allah, rawahul Muslim. Ya, sampailah perhiasan ya, kepada kaum mukmin itu ya, sepanjang bagaimana kemudian sampainya wudu kita, maka perhiasan-perhiasan itu akan terlihat indah kita pakai. Bagaimana? Karena di dalam akhirat kelak di antaranya adalah anggota wudu kita itulah yang akan bercahaya, akan yang dipenuhi dengan perhiasan. Masya Allah. Maka kalau sudah seperti ini, pastinya ketika kita berwudu, maka kita akan sempurnakan wudu kita sesempurna mungkin. Karena apa? Keutamaan-keutamaan nanti di yaumul akhirat, yaumul qiyamah, itu adalah di antaranya karena wudu kita. Kita baca lagi misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta tahruja min tahti adfarihi. Masya Allah ya, hatta tahruja min tahti adfarihi. Jadi Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berwudu, man tawaddaa fa ahsanal wudu, kemudian memperbagus wudunya, kharajat, maka akan keluar khotoyahu,
kesalahan-kesalahannya, min jasadihi, dari badannya, hatta tahruja min tahti atfari, sampai di bawah kukunya, min tahti atfarihi. Rawahu Muslim. Hadis sendiri diriwayatkan oleh Muslim. Sungguh dengan seperti ini kita memahami betapa kita perlu untuk memperbagus wudhu kita, dan kemudian kita senantiasa dalam kondisi bersuci. Itulah di antara keutamaan berwudu. Maka sahabat beki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak beberapa hadis tentang keutamaan berwudu, yang pada intinya adalah yang pertama, wudu itu membersihkan diri kita dari hadas, sehingga ketika kita dalam kondisi berwudu, maka sucilah diri kita, menjadi benteng kepada kita. Saya juga berpesan pada hadirin semua, para santri, perempuan terutama, ketika dalam kondisi berhadas besar, haid, nifas, ya, tetaplah berwudu, karena itulah menjadi benteng kita, menjadi perisai diri kita, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dalam kondisi apapun, kita tetap dalam kondisi bersuci, sehingga insya Allah dengan seperti itu kita akan paham benar bahwa agama ini sangat memperhatikan kebersihan, sangat memperhatikan kesucian diri kita, baik kesucian badan, jasad kita, maupun kesucian rohani kita. Hadirin, saya rasa beberapa hal yang saya sampaikan tadi cukuplah menjadi penyemangat bagi saya dan hadirin sahabat beki semuanya untuk semangat berwudu dan memperbagus wudu kita dan menjaga wudu kita. Insya Allah kita akan bercahaya kelak di akhirat ketika kita memperbagus wudu kita, ketika kita menjaga wudu kita. Maka dari itu, karena wudu adalah menjadikan sah sholat kita, menjadikan sah tawaf kita, maka dari itu perhatikanlah wudu kita dan perbaguslah wudu kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga wudu di setiap kesempatan, di setiap detik, di setiap hembusan nafas kita dalam kondisi bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan-kebaikan, termasuk mampu menghadirkan, menjaga wudu kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.